Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, makalah saya yang berbentuk PPT dengan judul Peran dan Pengaturan Pasar Modal dalam Perspektif Hukum Dagang serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor di Indonesia. Oke, ada pun latar belakang dari saya membuat makalah ini, yaitu pasar modal merupakan sarana penting dalam perekonomian modern karena berfungsi sebagai tempat penghimpunan dana dari masyarakat kepada perusahaan. Selain itu, pasar modal juga menjadi sarana investasi bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran hukum seperti manipulasi pasar, insider trading, dan penyampaian informasi yang menyesatkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan investor di Indonesia masih belum optimal. Adapun rumusan masalahnya: 1. Pengertian pasar modal dalam karakteristiknya. 2. Peran pasar modal dalam perekonomian. 3. Bagaimana pengaturan pasar modal di Indonesia. 4. Siapa saja pelaku dalam pasar modal. 5. Bagaimana bentuk perlindungan investor. 6. Apa saja permasalahan hukum yang terjadi dalam pasar modal. Adapun pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana emiten dengan pihak yang memiliki dana investor melalui transaksi instrumen keuangan jangka panjang. Instrumen tersebut meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memiliki peran penting sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat. Adapun dari karakteristik dari pasar modal memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat jangka panjang, memiliki tingkat risiko tertentu, serta membutuhkan keterbukaan informasi agar investor dapat mengambil keputusan secara rasional. Selain itu, pasar modal juga diatur secara ketat oleh hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Adapun peran pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, sarana investasi bagi masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, pasar modal juga sering digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengaturan pasar modal. Pengaturan pasar modal. Di Indonesia, pasar modal diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal. Adapun lembaga dan pelaku dari pasar modal melibatkan berbagai pihak, yaitu OJK sebagai regulator, Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara perdagangan, serta emiten dan investor sebagai pelaku utama. Selain itu, terdapat juga perusahaan efek dan manajer investasi yang berperan dalam kegiatan transaksi. Adapun prinsip hukum dari makalah ini, dalam pasar modal terdapat beberapa prinsip hukum yang harus dipatuhi, yaitu prinsip keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, kehati-hatian. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang transparan dan melindungi kepentingan investor. Perlindungan investor. Perlindungan investor merupakan tujuan utama dalam pengaturan pasar modal. Perlindungan ini terdiri dari perlindungan preventif melalui regulasi dan pengawasan, serta perlindungan represif melalui sanksi hukum. Namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti sulitnya pembuktian dan lamanya proses hukum. Permasalahan hukum yang sering terjadi dalam pasar modal antara lain manipulasi pasar, insider trading, dan penyampaian informasi yang tidak benar. Masalah ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang pasar modal masih belum optimal. Analisis. Berdasarkan pembahasan, terdapat beberapa kelemahan, yaitu lemahnya penegakan hukum, pengawasan yang belum optimal, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Akibatnya, investor sering menjadi pihak yang paling dirugikan dalam praktik pasar modal. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional
dan telah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan sehingga perlindungan investor belum berjalan secara maksimal. Perlu dilakukan pengawasan oleh OJK, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Selain itu diperlukan pembaruan regulasi agar sesuai dengan perkembangan zaman yang mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada investor. Baik, sekian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.